Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jumat ini masjid-masjid di Kota Padang kembali menggelar sholat Jumat. Kota Solo bersiap-siap untuk menjalani new normal usai penerapan PSBB tahap 3 di Provinsi Sumatera Barat. Setelah beberapa bulan tak menggelar sholat Jumat berjamaah, 600 masjid di Kota Padang Jumat ini dipastikan akan menggelar sholat Jumat berjamaah. Kamis siang, para pengurus masjid bersiap dengan membersihkan masjid dan melakukan penyemprotan disinfektan. Sejumlah pengurus masjid di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis mulai membersihkan masjid jelang menggelar sholat Jumat. Salah satunya adalah Masjid An-Nur di Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Para pengurus mendatangkan tim penyemprot dari Dewan Masjid Kota Padang sendiri untuk menyemprotkan disinfektan di seluruh ruangan masjid, teras masjid, hingga bagian luar masjid. Penyemprotan ini untuk mensterilkan ruangan masjid dari COVID-19 agar jemaah yang akan menggelar sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah tidak terjangkit. Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Padang, Maigus Nasir, dipastikan 600 masjid di Kota Padang akan menggelar sholat Jumat setelah beberapa bulan tidak menggelar ibadah di masjid. Alhamdulillah, berdasarkan laporan dari pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kota Padang, insya Allah besok itu sudah hampir semuanya masjid, yang lebih kurang 600 lebih masjid di Kota Padang sudah akan melaksanakan sholat Jumat besok. Namun demikian, kita tetap menghimbau kepada pengurus masjid agar betul-betul berhati-hati, kemudian betul-betul menyiapkan segala peraturan. Protokol kesehatan yang diterapkan di masjid antara lain mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh dengan termogan, membawa sajadah sendiri, dan menjaga jarak dalam sholat, serta tidak bersalaman selesai sholat. Laude Jordianse melaporkan dari Padang. Aparat kepolisian dari Polres Solo Kamis pagi melakukan pengecekan ke sejumlah pasar tradisional menjelang pelaksanaan new normal di Kabupaten Solo. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memantau serta memastikan kesiapan dari para pedagang maupun dari para pengunjung pasar pada saat dimulainya pelaksanaan new normal nanti. Sejumlah petugas dari Polres Solo, TNI, Satpol PP dan instansi terkait lainnya mendatangi pasar tradisional Pakan Kami di daerah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Petugas mengecek pedagang ataupun pengunjung pasar untuk memastikan kesiapan penerapan new normal di pasar ini. Petugas memeriksa apakah pedagang ataupun pengunjung pasar selalu menggunakan masker saat menjalankan aktivitas mereka. Tempat cuci tangan dan hand sanitizer yang disediakan apakah sering digunakan pengunjung saat memasuki pasar. Saat pembatasan sosial berskala besar tahap 3 berakhir pada tanggal 7 Juni, di Kabupaten Solo rencananya akan diterapkan tatanan hidup normal baru atau new normal seperti yang sudah dijadwalkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun di setiap titik keramaian seperti pasar tetap harus dipatuhi protokol kesehatan COVID-19 dan pelaksanaannya diawasi oleh sejumlah aparat. Biar hari ini kita masih dalam rangka PSBB ya. Berkaitan kita masih sampai dengan tanggal 7 Juni sebelum memulai new normal. Jadi kami yang memantau sampai sejauh mana pasar-pasar sudah melaksanakan kegiatan yang sudah disosialisasikan, terutama ya sesuai dengan protokol kesehatan, cuci tangan, mungkin pengecekan suhu. Kita harapkan lebih tertib lagi, lebih berjarak lagi, dan masyarakat lebih patuh dalam kegiatan. Sementara itu, tingkat kepatuhan masyarakat terutama terhadap penerapan protokol kesehatan saat berada dan bertransaksi di areal pasar terlihat sudah cukup tinggi. Selain tetap menjaga jarak aman, mereka pun terlihat selalu menggunakan masker saat berada di areal tersebut. Dari Solo, Garnadi melaporkan.
Seorang warga masyarakat mengantarkan nasi bungkus yang berisi paket narkoba untuk warga binaan yang ada di dalam lapas tersebut pada Rabu sore. Namun upaya itu berhasil digagalkan petugas karena sang pengantar makanan menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Dari rekaman kamera pengintai terlihat seorang warga yang mengantarkan makanan ke penghuni lapas Muara Padang. Namun saat petugas menanyakan identitasnya, sang pengantar makanan ini langsung kabur. Jadi pas dia terima ini, temannya di luar kan, nunggu. Oh, dia datang di luar, temannya di luar. Ya. Motornya di luar kan? Motornya di luar. Ah. Jadi dia pas di CCTV saya lihat pas dia mau maju ke depan, tempat saya, temannya pindah posisi ke sana. Ah. Jadi pas pindah posisi ke kanan, pindah KTP. Ah. Saya minta KTP, lupa katanya kan, tambah curiga saya kan. Nasi bungkus ini rencananya diberikan kepada penghuni lapas yang bernama Randi. Namun dalam penelusuran petugas, dari 850 orang lebih warga binaan yang ada di lapas tersebut, tak satupun yang bernama Randi. Di dalam nasi bungkus yang dititipkan tersebut, petugas menemukan 5 butir obat terlarang dan 1 paket kecil sabu. Temuan ini diserahkan kepada Satres Narkoba Polresta Padang. Sebagai penitip makanan untuk temannya yang di dalam. Dia menitip dalam berupa nasi bungkus. Di dalam nasi bungkus tersebut terdapat barang terlarang yang diselundupkan dalam nasi. Itu ada 5 butir obat terlarang, terus 1 paket kecil sabu. Tujuannya untuk narapidana atas nama Randi, tapi setelah ditelusuri yang atas nama Randi di gambar tersebut tidak ada. Udah untuk sementara diketahui, kebetulan dia bekas narapidana di tahun 2010-an, yaitu atas nama Edo panggilannya. Hasil penyelidikan petugas diketahui jika warga masyarakat yang menyerahkan nasi bungkus itu merupakan narapidana kasus narkoba yang telah bebas sejak 10 tahun lalu dan identitasnya telah dikantongi petugas. Diduga, aksi menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan Muara Padang kerap dilakukan oleh para pembezuk. Namun kali ini upaya tersebut gagal karena petugas bisa mendeteksinya lebih dini. Dari Padang, Alfi melaporkan. Iya.